Shalom, selamat pagi. Kembali bersama program Street Justice. Kali ini bersama dengan saya, Leni. Ya. Apa sih yang mau dibagikan lagi kali ini, ya kan? Wah, pengalaman apa nih, kesaksian hidup apa nih yang mau di-sharekan gitu. Ya, saya cuma share sedikit sih gitu. Hari-hari ini saya benar-benar merasakan apa yang dikatakan bahwa dalam kelemahan mula kuasaku sempurna bekerja. Teman-teman, hari-hari ini kita lihat beberapa bulan terakhir, 3 bulan terakhir, kita lihat bahwa banyak sekali para pembicara yang masuk di Smart People, baik dari dosen, terus pendeta, hamba Tuhan, banyak sekali, dan bidangnya pun di bidangnya masing-masing. Kalau mau saya gambarkan, kalau saya sendiri yang berhubungan langsung dengan mereka, itu beliau-beliau ini tuh ya saya sama sekali nggak ngerti pembahasannya tentang apa, materinya tentang apa, kecuali kalau memang saya itu sudah ahli di bidangnya ya, untuk mengarrange teman-teman hamba Tuhan ini, dosen-dosen ini untuk mengisi gitu. Bermodalkan nurut, bermodalkan dada orang lagi gitu loh. Jadi ya sudah, ayo jalan gitu. Satu persatu dikumpulkan para pembicara yang sama sekali saya itu enggak kenal, teman-teman. Benar-benar orang yang baru. Jadi saya hubungin mereka satu persatu. Terus hubungin teman-teman, punya enggak teman, punya enggak channel ya kan yang bisa diundang untuk ngisi. Oh ada Bu, ini bisa dihubungin gitu kan. Itu saya hubungin satu persatu, teman-teman. Ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi saya belajar bagaimana berbahasa yang baik, karena kan saya orang itu kan uraan, teman-teman. Jadi ketika saya harus menghadapi hamba Tuhan, otomatis jadi sekarang itu terbiasa untuk menjadi sopan saya ini. Shalom, selamat pagi Pastor, ya kan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, ya kan. Kami ya kan dari Smart People sedang ada program. Semua tertata, semua saya belajar bagaimana itu untuk ngobrol dengan lawan bicara yang kita nggak tahu sama sekali latar belakangnya itu seperti apa gitu. Jadi awal begitu hati-hatinya, begitu bingungnya gitu, cara ngundangnya itu seperti apa ya kan, membahasnya itu seperti apa gitu kan. Ya kembali saya katakan bahwa semua itu bermodalkan ya mau dulu aja, jalan dulu aja. Kalau umpamanya di tengah jalan ada orang tersinggung, di tengah jalan, oh kok gitu ya cara ngundangnya, ya sudahlah Tuhan saya terima gitu. Mau aja dulu belajar gitu. Nah, di titik seperti itu saya lihat bahwa ternyata setelah berjalan 3 bulan, ternyata itu kok bisa ya ngumpulin orang, berelasi dengan orang, sedemikian banyaknya orang gitu loh, dengan latar belakang mereka yang luar biasa luasnya gitu loh, pengetahuannya gitu. Tapi di situ itu saya benar-benar dibukakan bahwa dengan kita mau aja gitu. Kalau kita mendengarkan disciple voice tadi pagi, dikatakan bahwa yang penting mau dulu. Jangan pernah membatasi Tuhan. Oh, aku milih ini aja deh Tuhan. Aku maunya ya sudah, aku berkecukupan di uangku, ya sudah aku dipakai di uangku aja deh gitu loh. Yang lainnya enggak usah deh. Aku cukup uangku aja dipakai. Tuhan, aku cuma bisa nyanyi wes, aku WL aja wes. Jadi sampai tuwek, sampai elek, sampai mewek ya cuma di WL aja gitu. Tuhan, wah begitu bangganya ketika aku itu bisa berbagi firman, bisa khotbah dan sebagainya. Dan ketika dimasukkan ke sebuah hal yang baru, kita itu nolak itu. Ndak bagianku cuma pembicara aja gitu.
Banyak sekali pemikiran-pemikiran kita sendiri membatasi Tuhan itu bekerja lebih dalam kehidupan kita. Tuhan pengennya Z, cuman kita merasa kita itu sudah wow sekali di poin B. Tuhan pengennya kita itu lari kemana, kita itu larinya, Tuhan pengennya kita larinya ke kanan, kita larinya ke tengah, teman-teman. Karena wah udah aman, udah nyaman keadaanku gitu. Jadi selama 3 bulan ini saya merasakan bagaimana ketika kondisi tidak nyaman masuk dalam kehidupan saya, wah gedebiakan sendiri kan, ngurus ini ngurus itu, digandeng teman-teman ya, sebisa mungkin semua tak gandeng ya kan, ayo cariin, wah ini belum ada dapat gini gini gini, tapi akhirnya semua itu kuota itu terpenuhi, semua berjalan dengan baik dan aman, semua berjalan dengan lancar gitu. Nah, ketika sudah mulai nyaman nih, 3 bulan kita berjalan, ternyata itu kemarin itu sempat kita itu mengalami sebuah, wah bener nggak ya, arah perahu kita ini bener nggak ya, jangan-jangan keliru. Wah, sempat mau putar haluan nih teman-teman, sudah putar haluan dikit nih moncongnya gitu kan. Sudah mulai nyaman, aman, tiba-tiba haluannya pindah. Padahal itu perpindahannya cuma sedikit gesernya gitu. Tetapi itu berdampak sekali dengan saya. Yang sebelumnya juga diikutin banyak perubahan, ada beberapa orang masuk, terus kita itu harus share pekerjaan pelayanan ya kan, yang bisa di-sharekan itu apa. Jadi jangan sampai semua dihandle oleh satu orang gitu. Sebisa mungkin semua yang mau terlibat, ayo kita terlibat gitu. Tapi bener ya, dikerjain dengan serius ya gitu. Jadi ketika ada orang baru masuk pun otomatis, wah ada beberapa pergeseran yang membuat, wah harus dirubah lagi nih. Wah natanya gimana. Jadi saya sendiri ketika menghadapi perubahan sedikit aja, itu tuh ngefek sekali gitu loh, buat tatanan kehidupan saya dalam sehari gitu rasanya. Oh biasa tertata seperti ini, oh ada satu orang masuk, 2 orang masuk, wah harus dirubah nih, dibagi, di split lagi gitu. Dari situ saya belajar juga, belum lulus teman-teman, tapi saya mau belajar untuk, ngeresponi setiap perubahan yang ada itu dengan benar. Bukan berarti ketika, ada keadaan yang tidak nyaman, sumpek enggak, sumpek teman-teman. Berbeda cara mengerjakan segala sesuatu, berbeda cara nyusun jadwalnya, banyak hal gitu yang berbeda ketika ada orang-orang baru yang masuk. Tetapi di situ banyak penyesuaian. Saya juga harus menyesuaikan, saya juga harus menerima beberapa masukan, beberapa cara yang berbeda gitu. Tapi di situ saya tahu dan jelas sekali, saya ngerti banget gitu bahwa saya itu sedang ada di fase, sedang ditata ini, sedang diaturkan, cara ngatur ini seperti apa, cara meresponi setiap perubahan itu seperti apa. Kamu harus tetap ada di sana, bukan ketika ketidaknyamanan datang kita itu cabut dari sana, udahlah aku nyari yang nyaman aja, enggak bisa, harusnya seperti ini gitu, enggak. Tetapi semua itu butuh persesuaian gitu. Karena kita bekerja bersama-sama gitu. Jadi di poin seperti itu, di titik sekarang dan dari bulan lalu pun ketika kita kumpul, kita kan sebulan sekali kita kumpul di Semarang untuk ketemu, ngobrol. Itu pun saya sudah merasa bahwa kok bisa ya sampai titik sekarang gitu. Kok bisa ya kita ngumpulin sebegitu banyaknya orang untuk sama-sama berbagi firman, sama-sama menjadi berkat buat orang banyak gitu. Nah di situ saya diingatkan kembali tadi pagi pun ketika mendengarkan Disciple Voice, kembali ayat ini muncul, dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Tuhan bekerja itu lebih banyak melalui kelemahan kita dibandingkan kelebihan kita. Kalau kita sudah lebih, apalagi yang mau diminta?
Nggak ada teman-teman, apalagi yang mau diproses, nggak ada. Yang kita temukan adalah ketika kita sudah menerima banyak dari Tuhan, kita sudah mumpuni di bidangnya, yang justru harus waspada adalah jangan sampai kita jatuh dengan yang namanya kesombongan. Jangan sampai kita jatuh dengan yang namanya berjalan-jalan di atas soto. Justru makin banyak. Jadi tadi pagi saya juga sempat kontak dengan salah satu teman disabel dari yang kita kenal, yang sama-sama melayani di Smart People. Dia mengatakan bahwa dia itu sedang diproses begini dan begitu ya kan. Satu yang muncul di hati, puji Tuhan ya, kita itu masih diproses. Saya itu ngomong gitu sama beliau, puji Tuhan ya kita itu masih diproses. Coba kita hidupnya tenang-tenang, hidupnya santai-santai aja. Malah itu lebih berbahaya. Jadi puji Tuhan ya kalau kita itu masih ditegur. Berbeda sekali dengan kondisi sekarang, tidak ada teguran sama sekali teman-teman. Kita mencari sendiri, beda dengan beberapa tahun yang lalu, anggap 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, setahun yang lalu aja. Ketika teguran itu masih datang silih berganti dalam kehidupan kita, bagaimana kita mempush diri kita supaya kita itu bisa hidup yang lebih benar, lebih baik. Karena kan ada alarmnya yang terus berbunyi kan. Ada sesuatu yang terus mengarahkan kita, ayo jalanmu salah, ayo balik ke tempat yang benar. Berbeda sekali dengan kondisi saat ini. Kalau teman-teman yang lama sudah ngikutin pelayanan di tempat ini, berbeda sekali. 360 derajat kalau saya katakan. Sama sekali tidak ada teguran teman-teman. Adapun itu tipis-tipis samar-samar. Kita harus mencari firman sendiri. Kita harus mencari salahnya kita sendiri itu apa. Ketika kita itu resah, gelisah, kita itu harus cari sendiri. Yang melenceng itu apa? Effortnya harus lebih keras. Karena semua sendiri. Kalau dulu enak aja, ada yang negur, ada yang memperhatikan, ya kan. Jadi hati-hati teman-teman. Ketika kita masih dalam keadaan semua segala keterbatasan kita itu dimunculkan sama Tuhan, yaitu puji Tuhan buat kita. Berarti kita itu masih mengalami proses kehidupan yang benar, yang dari Tuhan. Tetapi kalau kita memilih untuk, wah hidupku sudah nyaman, aku maunya dipakai di bidang ini aja, milih maunya A aja, maunya B aja. Jadi itu menjadi sebuah pertanyaan. Masihkah kita itu menjadi pribadi yang menghidupi firman-Nya ini gitu. Dalam keterbatasanku, kuasamu sempurna bekerja. Loh terus gimana? Len, masa kita harus nyari keterbatasan kita? Masa kita harus fokus dengan keterbatasan kita? Tidak seperti itu. Setiap kita itu punya yang namanya black hole. Setiap kita itu punya yang namanya sisi gelap. Setiap kita itu punya yang namanya itu, selama kita hidup kita kan belum sempurna ya teman-teman. Ada yang namanya kelemahan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam kelemahan kita itu? Sudahkah kita mengizinkan Tuhan untuk menentukan pelayanan seperti apa sih yang harus kamu ambil? Atau kita itu pelayanan sekedar pokok aku pelayanan, pokok aku ngasih, pokok aku itu berbagi, pokok uangku enggak tak makan sendiri, pokok begini dan begitu. Karena yang terlebih penting itu bukan berapa banyak yang bisa kita kasih, kita curahkan. Yang terpenting adalah sudah tepat belum posisi kita dalam pelayanan, dalam kita berbagi. Tapi ketika saya men-sharekan ini pun saya percaya dan yakin tidak semua orang itu setuju dan sepakat dengan apa yang saya sharingkan.
Bahkan ada banyak orang pun berpikir, enggak penting lah itu semua. Iya, posisimu sekarang seperti itu, makanya ngomongnya seperti ini gitu. Ya, itu kembali ke masing-masing pribadi. Cuman yang saya mau sharekan bahwa fase ini loh yang sedang saya alami. Saya tidak seperti orang itu yang saya kenal, saya katakan, saya tidak seperti orang itu berkecukupan semuanya, semua berkelebihan ya kan. Dia juga pelayanan, dipakai Tuhan luar biasa. Loh, enggak apa-apa dia di bidang itu. Tetapi saya mengerti jelas ketika saya ada di posisi titik sekarang, ketika harus mengarrange banyak pembicara, dibantu dengan teman-teman ya kan. Ternyata dalam masa arrange ini, pembicara, melayani ini, itu banyak sekali hal-hal yang diproses dalam kehidupan saya. Dan apakah itu akan berdampak dalam kehidupan saya dalam pekerjaan? Ya, itu masih sebuah tanda tanya buat saya. Kan orang berkata bahwa apa yang kamu kerjakan dalam pelayanan itu pun akan terjadi dalam dunia pekerjaan. Karena apa? Ya kita diproses kan, yang diproses apa? Yang diproses dalamnya kita, karakternya kita. Harusnya itu kebawa dalam pekerjaan. Ketika kamu pelayanan berhasil, harusnya pekerjaan juga berhasil dong. Ketika kamu menggebu-gebu dalam melayani, berbicara tentang keluarga dan sebagainya, ya harusnya keluargamu juga bisa jadi teladan dong. Tidak bisa langsung dalam hitungan 1, 2, 3 semua jadi. Enggak, teman-teman. Semua itu berproses. Dan yang diproses itu adalah kelemahan kita, keterbatasan kita, yang enggak bisa kita kerjakan. Jadi hati-hati teman-teman ketika kita sudah merasa bahwa kita mapan, kita sanggup melakukan segala sesuatunya. Hati-hati ketika kita itu sudah memilih-milih pelayanan, memilih dan memilah apa yang mau kita kerjakan atau enggak. Hati-hati, jangan sampai kita itu salah memilih. Jadi itu saja yang mau saya sharekan pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, teman-teman mungkin mendengarkan di pagi, siang, sore, atau malam. Tapi ketika saya merekam ini di pagi hari ya kan. Jadi yuk sama-sama kita jangan anti dengan yang namanya kelemahan. Setiap orang punya kelemahan. Setiap orang pun pernah ditegur, setiap orang itu ya dihajar, karena ya itu kuncinya ketika kita itu mau menjadi murid Kristus. Datang kepadaku, ya kan, pikul salib, ya kan, yang mau ditegur, dihajar, ya kan, baru bisa ikut Tuhan, baru bisa menjadi murid Tuhan. Jadi jangan pernah anti dengan hal itu. Nggak ada yang sempurna, teman-teman. Ketika saya dikasih kepercayaan untuk megang jadwal ini pun, wah, mosok bisa Tuhan? Aduh Tuhan. Masa nggak ada bayangan sama sekali, teman-teman. Wah, harus hubungin ini, ngingetin itu gitu. Puji Tuhan ketika beberapa teman join, saya bisa share itu gitu loh. Ingetin ya, bantu ingetin ya. Semua diperlengkapi. Tetapi sebelum menuju ke sana, kitanya sendiri ini loh, yang seorang diri ini loh, mau ndak mengerjakan itu ketika yang lainnya itu ndak ada. Jadi ayo teman-teman, ketika kita dipercayakan segala sesuatu, jangan cepet-cepet nolak dulu. Jangan cepet-cepet, aku ndak bisa, aku ini aja gitu. Tetapi ketika kita dipercayakan sesuatu yang menurut
diri kita sendiri itu kecil mungkin, tapi kita mau mengerjakannya. Loh, Tuhan bisa jadikan dari yang kecil itu menjadi sesuatu yang luar biasa loh. Setelah itu dijadikan luar biasa, Tuhan perlengkapi semuanya loh. Tuhan lengkapi dengan orang-orang yang bisa bantu. Tuhan lengkapi dengan orang-orang yang bisa support. Tuhan lengkapi dengan orang-orang, aku ada nih pembicara, ini Bu, bisa dihubungi gitu. Oh, sudah saya hubungin. Nanti Ibu tinggal nerusin. Wih, segala kemudahan-kemudahan itu akhirnya itu nampak. Semuanya jadi tersusun dengan rapi. Ketika sudah tersusun dengan rapi pun, ketika ada sesuatu yang tidak enak buat kita, tapi perubahan itu perlu dilakukan untuk sebuah pelayanan. Kita tetap mengikuti alurnya, tidak nyaman. Loh, perubahan kecil aja yang saya katakan ketika perahu itu sepertinya mau berubah haluan. Wah, saya harus merubah semuanya nih. Ternyata kembali ke haluan tujuan awal gitu. Wah, harus revisi lagi dengan keadaan yang mepet waktunya sudah. Tapi bisa kok gitu. Tuhan perlengkapi kok. Glepek-glepek pasti ada. Oh, pasti bisa gitu. Dan akhirnya jadi gitu. Jadi teman-teman, jangan pernah membatasi Tuhan. Jangan pernah kita itu pakai patok kita sendiri, kacamata kita sendiri. Jangan pernah kita mengukur kemampuan kita sendiri. Karena Tuhan mau pakai kamu lebih. Tuhan mau pakai kita lebih. Tuhan mau pakai saya dan Anda-Anda yang mendengarkan saat ini tuh mau dipakai lebih daripada yang bisa kita bayangkan, daripada yang bisa kita kerjakan. Itu saja yang mau saya sharekan ke teman-teman. Yuk sama-sama kita bergerak, maju mencari Tuhan mau apa sih dari saya. Bukan sekedar memberi ala kadarnya, bukan sekedar memberi dari apa yang kita punya. Kita harus ingat bahwa semua itu muncul dari dalam hati kita. Kita harus ingat bahwa persembahan dari janda Sarfat yang miskin, yang tidak punya apa-apa, justru dari kekurangannya ada sebuah kelebihan yang dicatat oleh Tuhan. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.